Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Silakan buka buku tematik 1G kalian, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Tumbuhan ada di mana-mana. Coba bayangkan bagaimanakah rasanya jika halaman rumahmu tidak ditumbuhi pohon. Apakah suasana rumah nyaman tanpa pohon? Jawabannya tidak, nak ya. Apa saja tumbuhan yang ada di rumahmu? Banyak sekali, nak ya. Apakah kamu rajin merawatnya? Iya. Kita harus rajin merawat tumbuhan. Silakan buka buku kalian halaman 84 ya. Perhatikan gambar di bawah ini, lingkari benda sesuai teks. Ini halaman rumah Lala. Banyak jenis tanaman tumbuh di sana. Ada bunga mawar ditanam di pot. Ada pohon mangga ditanam di halaman. Mawar dan mangga tumbuh di tanah. Lihat juga kolam ikan Lala. Ada bunga teratai. Ini bunga teratai, nak ya. Bunga teratai tumbuh di air. Ya, jadi ada dua jenis tanaman yang tumbuh di darat, itu contohnya seperti bunga mawar, bunga kaktus, bunga matahari, pohon mangga dan lain sebagainya. Sedangkan yang tumbuh di air itu contohnya adalah bunga teratai, nak ya. Kemudian halaman 85 di sini pada bagian ayo membaca, silakan baca sendiri ceritanya di rumah ya. Lala dan ibu sangat suka tanaman. Lihat, perhatikan gambar. Setiap hari Lala bantu ibu menyiram tanaman. Lala menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Lala menyiram tanaman dengan air secukupnya. Lala juga meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari supaya dia bisa tumbuh dengan subur, nak ya. Lala merawat tanaman dengan baik. Tanaman di halaman rumah Lala tumbuh subur. Lala selalu ingat pesan ibu, kita harus merawat tanaman karena tanaman berguna untuk manusia. Ya betul ya, kita harus merawat tanaman karena tanaman itu sangat berguna untuk kita. Kemudian pada halaman 86 di sini ayo menyimak. Ibu mengajar Lala cara menanam bibit bunga mawar di halaman. Ayo perhatikan Lala menanam bibit mawar. Amati langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, gali tanah dengan menggunakan sekop. Nah, perhatikan itu sekop, hati-hati saat menggali. Yang kedua, masukkan bibit ke dalam tanah yang sudah digali. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Yang ketiga, tutup lubang dengan tanah. Nah, ditutup, nak ya. Kemudian siram bibit yang ditanam dengan air secukupnya. Jadi boleh kalian praktekkan sendiri di rumah kalau kalian mau ya. Ini adalah cara menanam bibit mawar. Halaman 87 di sini ayo lakukan. Ibu senang Lala sudah bisa menanam bibit mawar. Ibu berikan pujian pada Lala. Nah, ini kalimat pujian ya. Sama kayak kemarin. Perhatikan percakapan ibu dengan Lala berikut. Lala pintar sekali, sudah bisa menanam bibit mawar dengan baik. Terima kasih ibu, kata Lala. Ibu jawab, Lala harus merawat bibit mawar agar bunga mawar bisa tumbuh dengan baik. Baik Bu, Lala akan merawat bunga mawar. Nah, silakan nanti praktekkan sendiri percakapannya di rumah, nak ya. Kemudian halaman 88, ayo berkreasi di sini. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk kerajinan. Nah, ini contohnya ya. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan kerajinan adalah pelepah daun. Contohnya ini, pelepah daun dapat digunakan untuk membuat gambar cetak seperti pelepah daun talas. Ini contohnya, pelepah daun pisang dan pelepah daun papaya. Ini contohnya. Nah, silakan kita sambung halaman 89. Ayo membuat gambar cetak dari pelepah daun talas. Ini alat yang
alat dan bahan yang digunakan ya. Pelepah daun talas berukuran besar dan sedang, kemudian kertas gambar pewarna cair. Cara membuat: yang pertama, iris pelepah daun talas. Cara mengiris bisa tegak atau miring, jadi terserah kalian ya. Kemudian tuangkan pewarna cair pada wadah. Nah, contohnya seperti gambar ini. Kemudian tekankan potongan pelepah daun yang sudah kalian potong tadi di atas wadah pewarna tadi. Kemudian tempelkan pada kertas gambar. Buatlah susunan gambar yang menarik. Gambar cetak sudah jadi. Nah, ini contohnya anak ya. Nah, gambar cetak yang sudah kamu buat bisa digunakan untuk menghias sampul buku seperti gambar berikut ini. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Nah ya. Halaman 90 di sini Ayu amati. Perhatikan, Lala dan Ibu sedang potong ranting kering. Aduh, tanganku sakit. Lala teriak kesakitan. Hati-hati Lala, batang mawar banyak durinya, kata ibu. Ya, jadi ketika kalian mau memegang batang mawar, artinya kalian harus berhati-hati nak ya, karena banyak sekali duri. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan. Ya, nah apalagi bagian lain dari tubuh tumbuhan? Coba perhatikan, ayo menyimak. Nah, di sini tumbuhan itu memiliki beberapa bagian tubuh. Ada akar, ini akar namanya. Ada batang, ini batang yang tegak. Kemudian ada daun, ini daun. Kemudian ada bunga, ini bunganya. Dan kemudian ada buah, ini contoh buahnya nak ya. Kemudian halaman 91 di sini, batang tumbuh di atas permukaan tanah, batang berwarna hijau atau coklat. Jadi ini contohnya. Kemudian akar itu tumbuh di bawah permukaan tanah. Ini contohnya. Kemudian daun biasanya berwarna hijau. Daun punya bermacam-macam bentuk, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini nak ya. Kemudian bunga memiliki bentuk yang indah, biasanya bunga harum wanginya, ini contoh. Kemudian buah-buahan memiliki berbagai rasa, buah-buahan baik untuk kesehatan. Ini adalah bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian halaman 92 di sini aktivitas individu. Buatlah kalimat berdasarkan gambar. Ini gambarnya ya. Kemudian gunakan kata dalam tanda kurung. Nah, contoh ini gambarnya. Kemudian kata yang ada di dalam kurung. Contohnya pot. Bunga, ini bunga ditanam di dalam pot. Kemudian apalagi gambarnya dulu, bunga mawar. Ini bunga mawar kan, berwarna, katanya baru digunakan merah. Kemudian pohon, daun terdapat di pohon. Ini contoh kalimat dari Umi Ayu ya. Kemudian rindang, pohon rindang, boleh seperti itu. Kemudian lihat ini anak laki-laki, kegiatannya apa? Katanya siram. Kita harus siram tanaman, boleh. Atau tanaman tumbuh subur, itu boleh nak ya. Jadi kita harus memperhatikan gambar dan juga kata yang ada di dalam kurung untuk membentuk suatu kalimat. Kemudian halaman 93, ayo lakukan. Bobby merusak tanaman di sekolah. Nah, perhatikan ya. Bobby memukul tanaman menggunakan kayu. Daun tanaman yang dipukul Bobby berjatuhan ke tanah. Ibu guru memanggil Bobby. Ibu guru beritahu Bobby, perbuatan Bobby merusak tanaman adalah sikap yang tidak baik. Ya, tidak boleh kita merusak tanaman, nak ya. Di sini perhatikan percakapan Bu Guru dan Bobby ya. Bobby tidak boleh merusak tanaman. Merusak tanaman adalah sikap yang tidak baik, kata Bu Guru. Bobby menjawab, baik Bu, maafkan Bobby. Bobby janji tidak akan merusak tanaman.
Kemudian ibu guru berkata lagi, Bobby anak pintar sudah mau berjanji pada ibu. Bobby harus menjaga tanaman dengan baik. Kata Bobby, baik bu. Bobby akan menjaga tanaman dengan baik. Ya nak, kita tidak boleh nak ya merusak tanaman ya. Karena tanaman itu merupakan kebutuhan bagi kita. Dan juga ketika kita dinasehati, ketika kita salah, kita harus berani untuk meminta maaf. Di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang Umi sampaikan. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.